Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar tentang unsur-unsur cuaca dan proses terjadinya hujan, keberagaman makanan, keberagaman asal daerah, serta perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Namun sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya, agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat mengikuti. Kalian harus selalu menjaga kesehatan di saat cuaca hujan seperti saat ini. Adakah tanaman khas yang tumbuh subur di daerah asalmu, yakni asal-usul orang tua kalian? Seperti halnya Dayu. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Coba perhatikan percakapan antara Edo dan Siti. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, sekarang cobalah untuk mendata asal daerah dan tanaman yang tumbuh subur sesuai dengan daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel seperti ini di bukumu ya. Jika kalian memiliki teman dari berbagai daerah, pasti senang rasanya. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Edo dan teman-temannya sedang merencanakan untuk makan bersama. Mereka akan membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu semakin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Negara kita terdiri atas berbagai suku bangsa dengan kekayaan yang beragam. Kita tetap harus hidup rukun dengan saling menghormati dan tetap bekerja sama. Maka kita harus bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki beragam kekhasan daerah. Salah satunya adalah keragaman makanan yang membuat kita kaya akan rasa. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak ke sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen.
Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin sahabatmu. Nah, kamu baru saja menyimak surat yang ditulis Udin untuk Beni dan teman-temannya. Dari surat tersebut, apa yang diceritakan oleh Udin? Siapa tokoh yang ada dalam surat tersebut? Di mana peristiwa pada surat tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Kalian dapat membuat peta konsep pikiran sesuai dengan surat yang ditulis Udin untuk Beni. Apa yang Udin ceritakan pada surat tersebut? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Coba perhatikan gambar berikut ini. Proses terjadinya hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan sebagai berikut. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Air di permukaan bumi diantaranya air sungai, air danau, dan air laut. Air yang menguap membentuk uap air. Uap air mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi embun. Suhu udara yang semakin rendah mengakibatkan titik-titik air dari embun bertambah banyak. Kemudian terbentuklah awan. Adanya angin membuat awan-awan bergerak ke tempat yang lebih dingin. Awan-awan berkumpul menjadi awan yang lebih besar. Semakin banyak awan yang berkumpul, awan semakin berat. Awan pun berubah warna menjadi semakin gelap. Jika awan sudah tidak mampu menampung air, titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan akan jatuh di darat dan di laut. Air hujan akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Nah, sekarang cobalah untuk menyusun gambar berikut ini agar menjadi gambar proses terjadinya hujan. Kemudian, tuliskan proses terjadinya hujan di buku tulismu ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Ingat untuk selalu semangat belajar dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.